itu latihan dasar kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa yang muncul dan redup gitu. Nah, saya rasa cocok ya di tahun ini tuh digagaskan untuk membentuk ada sistem kaderisasi. Tapi dengan catatan menurut saya harus terus dipatenkan sistem kaderisasinya itu dan dilegalkan, legitimatenya itu harus kuat. Bagaimana caranya itu diterima oleh ketua-ketua PPI negara yang ada. Karena eh, menurut saya, pandangan saya ke depan itu yang akan tetap dan terus bertahan eh, memegang nilai-nilai perhimpunan itu mungkin ada di kawasan gitu ya. Kenapa mungkin nanti ke depannya itu bisa jadi negara pergiliran ataupun pergantian ketua ini kan cukup cepat ya, setahun-setahun gitu. Ataupun mungkin saya nggak tahu apakah seingat saya seperti IP Iran itu sempat 2 tahun gitu. Kemudian negara-negara lain juga sempat 2 tahun, tapi itu cukup cepat. Tapi memang eh, bagus ya inisiasi dari tahun ini. Kalau memang bisa dibuat ada sistem kaderisasi, saya usul juga untuk bikin semacam GBHO, Garis Besar Haluan Organisasi. Yang memang itu sebenarnya saya juga bahkan sempat ketika saya jadi koordinator PPI Dunia itu belum sempat ataupun tidak tidak dan belum berhasil untuk membuat garis besar haluan organisasi PPI Dunia. Kenapa? Karena memang cukup kompleks ya, cukup kompleks dan memang harus diseriusi, bukan bukan kerja setahun atau 2 tahun menurut saya untuk membuat sistem kaderisasi ataupun garis besar haluan organisasi. Tapi kalau memang teman-teman ini sudah oke dan ketua PP negara tahun ini juga oke, saya usul bagus terus dilanjutkan. Bahkan kalau bisa sampai di level ada garis besar haluan organisasi Timur Tengah ini, katakanlah seperti piagam bentuknya 5 sampai 10 poin yang inti dan kesimpulannya itu apa? Misalnya arah gerak dari kawasan Timur Tengah dan Afrika ini bagaimana menciptakan program-program sifatnya kolaborasi dengan ketua PP negara agar menciptakan apa misalnya eh, apa namanya agar sumber daya manusia kita mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika ini memiliki mindset daya juang yang capable gitu, berdaya saing internasional atau bagaimana lah. Itu dituangkan dalam 10 poin yang memang itu bahkan eh, kalau memang teman-teman masih kurang yakin bisa dikonsultasikan. Bisa dengan saya atau mungkin dengan silaturahmi dengan sebelum-sebelumnya itu ada Mas Hariri dan lain sebagainya itu yang menurut saya bisa menjadi poin bahkan bisa menjadi apa ya bukan sentilan sih lebih ke menjadi saling berlomba dalam kebaikan. Jadi ketika nanti PPI di DKTMTK membuat GBHO, nanti PPI Dunia juga membuat GBHO gitu turunan ataupun lebih cakupannya yang lebih keseluruhan gitu. Tapi benar-benar saya usul fokusnya adalah ke Timur Tengahan dan ke Timur Tengah dan ke Afrika gitu agar tidak melenceng dan tetap seirama dengan PPI Dunia. Nah, next boleh. Nah, ini kenapa kita taruh di awal karena memang sejatinya yang harus difokuskan oleh pengurus inti ataupun koordinator dan wakil koordinator tim TNK itu adalah simposiumnya. Bagaimana cara kita tuh bisa mensukseskan simposium yang akan diadakan di tahun yang akan datang. Kalau saya dengar kemarin dari Tum Dailami, itu kegiatannya diadakan di Indonesia, monggo ahlan wa sahlan. Dan kalau di tahun saya kemarin ketika itu di Mesir. Nah, banyak cerita menarik lah. Di samping itu kan 2020 ya, benar-benar masih COVID, nggak bisa bergerak, ada PSBB, nggak bisa masuk ke negara lain, harus PCR dan lain sebagainya. Tapi tetap kita adakan. Jadi satu-satunya kawasan yang mengadakan
simposium hybrid itu cuma Timur Tengah ketika itu di Mesir. Nah, ya kenapa? Karena memang Mesir ini luar biasa, eh, apa ya, SDM-nya banyak dan banyak yang mumpuni, bisa menggerakkan apa namanya, kawan-kawan di kawan-kawan di Mesir ya, bagi dalam masa pandemi yang memang ketika itu eh, tidak semua datang, hanya beberapa delegasi saja, bahkan yang bisa datang offline itu cuma delegasi dari 5 negara atau 6 negara kalau nggak salah dari total 18. Karena keterbatasan misalnya, oke kita bisa berangkat ke Mesir nih, tapi belum ada jaminan kita bisa balik ke negara kita untuk kembali belajar. Karena memang ketika itu masih COVID situasinya. Nah, belum lagi ada yang visanya ditolak dan lain sebagainya. Karena memang ketika itu tantangan terbesarnya itu adalah masalah visa memang. Mesir masalah visa dan juga COVID pastinya ya. Ada larangan berkunjung ke luar negeri dan sebagainya. Tapi tetap diadakan hybrid ya karena memang sumber daya manusia di Mesir bahkan sampai yang tahun lalu ya di zamannya Mbak Lia koordinator kawasan Timur Tengah, Mesir pun juga menjadi tuan rumah dan membuat banyak gebrakan-gebrakan. Nah, ini saya rasa memang Mesir ini jadi titik poin utama pergerakan dari kawan-kawan Timur Tengah ini jangan sampai lepas nih kawan-kawan dan bahkan saya patut mengakui bahwa ketika saya jadi koordinator PPI dunia pun itu banyak SDM Mesir yang mumpuni gitu bahkan di luar dari bidang yang mereka sedang pelajari gitu misalnya ada yang belajar tafsir ilmu hadis tapi ketika di zaman saya masuk di eh, misalnya bidang eh, apa namanya itu KIBK ataupun sorry eh, pusat bisnis. Nah, kemudian juga ada yang masuk di bagian media, desain dan sebagainya. Nah, ini menurut saya sudah memang bagaimana cara kita tuh bisa merubah mindset kawan-kawan, bukan merubah mindset apa namanya bahwa kita tidak bisa berdakwah di ini, ya, tapi kita merubahnya itu bahwa dengan cara berdakwah itu salah satunya adalah dengan kita menunjukkan prestasi kita, kita bisa melihatkan passion kita dan itu bisa menjadi sebuah produk itu menurut saya satu hal yang menarik untuk terus bisa dilanjutkan seperti itu. Next. Nah, ini saya rasa next lagi sudah dijelaskan tadi. Nah, ini satu pusat di data dan kesekretariatan. Nah, ini saya juga usul untuk terus dilanjutkan dan digaungkan. Kita selalu butuh data. Kenapa? Karena memang eh, zaman sekarang ya 2024 itu data itu menjadi pegangan penting seorang pemimpin. Jika misalnya berhadapan dengan stakeholders terkait gitu, misalnya contoh stakeholders yang selalu diusulkan itu misalnya Kementerian Agama misalnya. Lalu pasti akan ditanya berapa jumlah anggota kalian gitu. Berapa jumlah mahasiswa di Timur Tengah dan Afrika sekarang. Nah, ini saya usul harus terus dilanjutkan. Kenapa? Karena ini menjadi uh, apa namanya bargain ataupun nilai tawar dari apa namanya organisasi itu datanya itu berapa data mahasiswa di Mesir menurut PPI Mesir berapa kemudian menurut PPMI Saudi berapa menurut kawan-kawan PPI Maroko berapa karena beberapa kali justru bahkan ada perbedaan data dari PPI kita dengan kedutaan di mana di level PPI itu bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh kedutaan. Nah, itulah uniknya apa namanya PPI ya, yang bisa kita jadikan salah satu daya tawar yang cukup
oke di hadapan kedutaan-kedutaan yang ada di negara masing-masing seperti itu. Ini harus perlu ya, harus terus ketika itu di zaman saya itu, kalau saya tidak salah ya, eh, itu ada 12.000 sampai 16.000 kalau nggak salah. Iya, atau 22.000, saya lupa. Pokoknya sampai di angka kurang lebih 20.000 lah mahasiswa di Timur Tengah. Cuma memang yang kita minta bantu dari negara itu jumlah-jumlah kasar saja, misalnya dari negara eh, oh berapa, Indonesia berapa, gitu. Nah, tapi tetap yang memegang data eh, itu dari negara masing-masing. Atau mungkin bisa jadi dari data itu dikelola, mana yang ada jurusan eh, ilmu hadis, ada yang jurusan Al-Quran, dispesifikin. Jadi ketika dispesifikkan datanya lagi, itu akan lebih menjadi daya tawar yang cukup besar bagi kita ke stakeholders yang ada seperti itu. Karena itu akan membentuk pemetaan yang bisa eh, bisa menjadi barter benefit kita dengan stakeholders terkait seperti itu. Next, next lagi. Nah, ini nilai kultur dan tradisi Timur Tengah dan dilanjutkan juga sampai sekarang ya. Itu tentang transformasi nilai, walaupun berbeda, tapi saya rasa uh, makna tersiratnya juga sama ya, bahwa gimana caranya itu yang sekarang, yang sekarang itu tetap bersilaturahmi ke sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin ada ide ataupun gagasan yang misalnya eh, di tahun periode saya bisa dilanjutkan di periode sekarang gitu. Tapi tergantung apa ya? Tergantung tuntutan tahun itu kira-kira apa yang memang dibutuhkan. Tapi memang saya rasa ini yang berbeda dengan kawasan lain ya. Tidak banyak dibentuk dalam satu program, walaupun berbeda nama, tapi saya rasa esensinya tetap sama, yaitu tentang silaturahmi. Ini itu dulu ada di tahun saya juga ada transformasi nilai kepengurusan, kita ngundang dari tahun 2000, Mas Nafid Firdaus juga hadir ketika itu, dan sampai Mas Hariri juga kita undang juga, Mas Ilhamnya juga kita undang, uh, siapa lagi saya lupa, tapi intinya kita undang yang memang ketika itu ada waktu bisa sharing dengan kita seperti itu. Next. Nah, ini yang kita coba create inovasinya, cuman memang belum terlalu masif ya, maksudnya belum terlalu konkret. Skills and talents improvement itu bentuknya pelatihan, untuk pelatihan untuk kawan-kawan Timur Tengah, soft skill yang memang bisa di apa namanya dijadikan untuk ketika nanti teman-teman ketika lanjut karir gitu. Cuman memang ketika itu masih beberapa pelatihan saja seperti public speaking, kepemimpinan, kemudian juga ada pelatihan eh, kalau saya tidak salah apa namanya tentang kelola data dulu itu dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk prospek alumni Timur Tengah dan Afrika. Bahkan itu kalau nggak salah di periode setelah saya, periodenya Mas Hafiz itu dilanjutkan dan dikonkretkan dalam bentuk website, kalau saya tidak salah. Nah, dari website itu memang masih apa ya butuh waktu yang cukup luar biasa panjang ya, karena tentu stakeholders-nya Timur Tengah ini kan eh, apa ya tidak cukup banyak, beda dengan PPI dunia. Misalnya contoh eh, apa namanya, kalau kita ini kan stakeholders-nya ada Kementerian Agama atau Basnas, ini di level pemerintah ya, ataupun di level swasta seperti bank-bank syariah yang ada, atau mungkin apa namanya
di level-level komunitas juga ada. Nah, ini tentu bagaimana cara kita ketika itu create satu momen untuk sharing lah, minimal sharing dengan alumni-alumni yang sudah berhasil. Nah, dari prospek ini lahir namanya Alumni Connect Tim Tengka. Satu kalau nggak salah masih ada Instagramnya. Coba teman-teman lihat, tapi memang selanjutnya tidak dilanjutkan karena saya rasa memang masih kebetulan SDM di tahun saya saja yang memang mau create program itu. Nah, coba teman-teman lihat lagi itu alumni connect Tim Tengka. Nah, itu kalau memang teman-teman punya prospek untuk dilanjutkan, monggo. Jadi intinya kita hanya menyediakan ruang saja atau wadah bagi kita untuk sharing bersama alumni-alumni Timur Tengah yang memang sudah berjaya lah. Apakah berjaya dari segi material ataupun non material gitu. Apakah dia akademisi atau dia ada kerja di bahkan di level Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh saja yang jadi DPD itu kalau nggak salah dalam Mesir itu anaknya Tuan Guru Bajang itu eh, apa namanya Mas Rifki Parobi. Itu kalau teman-teman ini prospek diundang bisa. Tapi memang ruang lingkupnya ditetapkan dulu nih sama teman-teman kira-kira apa yang dibutuhkan di tahun ini tuh untuk sharing dengan siapa saja seperti itu. Next. Media dan publikasi ini tentu ya membuat desain gitu ya, eh, pengelolaan website, kemudian ada pembentukan kerjasama dengan media dari Indonesia. Kemarin itu ketika itu kita ada beberapa kali kerjasama dengan Kompas, kemudian juga dengan media Indonesia yang eh, apa namanya impact-nya beberapa kali. Oh iya, satu lagi ada pelatihan jurnalistik di tahun saya itu ketika itu. Karena memang banyak teman-teman yang request karena ketika masa pandemi itu banyak yang mau nulis. Nah, pelatihan penulisan dan jurnalisme ketika. Next. Dan tentunya sama ya. Next lagi. Nah, kajian literasi, fokus utama tahun saya ketika itu adalah kajian ekonomi syariah, tapi memang belum menghasilkan satu produk seperti buku karena memang keterbatasan sumber daya manusia kita ketika itu. Kenapa ekonomi syariah? Nah, tanpa saya ada alasannya. Karena memang sekarang aspek yang bisa blend dengan entitas ataupun komunitas lain itu ya tentang ini, ekonomi syariah. Kenapa ekonomi syariah? Tentu ini yang menjadi pembeda bahwa ilmu syariah itu sebenarnya ini bisa menjadi media dakwah kita juga. Jika kita bisa mengcreate satu ekosistem yang berlandaskan ataupun berprinsip tentang ekonomi syariah, ya tentunya perbedaan diferensiasi yang cukup jauh itu ekonomi syariah itu tanpa ada riba, ya kan? Kemudian ada sistem bagi hasil, kemudian ada juga bermacam-macam lah berbagi resiko tentang asuransinya. Nah, ini menurut saya bisa menjadi apa ya satu hal ketika difokuskan ada satu kajian ya yang bisa dibentuk dalam sebuah buku. Ini bisa menjadi apa ya produk unggulan dari Timur Tengah yang bisa diserap oleh banyak pihak, terutama yang non Muslim gitu misalnya contohnya. Kenapa? Karena ekonomi syariah ini sedang di tahap perkembangan dan akan terus berkembang. Bahkan di beberapa bank yang ada di Eropa, US itu baru menerapkan misalnya sistem endowment fund, sistem wakaf misalnya. Sementara kita sudah diterapkan di udah lama gitu, udah cukup jauh, sudah cukup ya bahkan di zaman sahabat pun sudah ada wakafnya Khalifah Utsman dan sebagainya.
Nah, ini yang menurut saya bisa menjadi produk unggulan Timur Tengah. Kenapa kita jadikan nomor satu ketika itu produk kajian teman memang belum cukup masif ya kampanye dan lain sebagainya karena memang keterbatasan sumber daya manusia. Hanya bisa mengadakan satu webinar ketika itu. Nah, kedua ini kajian pengantar feminisme. Kenapa kita adakan ini? Karena untuk mengakomodir kawan-kawan AKTA, Aliansi Keputiran Timur Tengah dan Afrika. Jadi kita jadikan satu program yang memang fokus berkolaborasi dengan AKTA antara PPD Ketimtengka dan AKTA. Nah, ini usul saya juga itu jangan dilepaskan kawan-kawan AKTA itu, Tum Delami, karena memang sejatinya AKTA itu di bawah naungannya Timur Tengah. Nah, tapi memang cakupan lebih luasnya di bawah naungan PPI Dunia, tapi secara spesifik AKTA itu di bawah naungan kawasan Timur Tengah dan Afrika. Next. Nah, ini yang memang ketika itu lagi cukup mulai muncul bibitnya ya. Dan bahkan sekarang kalau teman-teman lihat eh, di Eropa, kemudian juga di negara-negara Barat lah itu juga juga sudah cukup masif ya. Kampanye LGBT, kemudian juga ya apa namanya kriminalisasi berbasis gender dan sebagainya. Nah, ini kenapa dibutuhkan karena memang prinsip-prinsip dan nilai dan moral syariah itu junjung tinggi apa yang terjadi di masyarakat itu yang berupa penyimpangan. Nah, walaupun tidak kita kampanyekan misalnya tentang LGBT, kita menolak atau apa gitu, cuman bisa-bisa jadi tersirat saja gitu. Misalnya tentang sejarah peradaban yang menerapkan LGBT itu apa hukumannya dan sebagainya. Itu mungkin menurut saya bisa menjadi salah satu media juga untuk berdakwah melalui program-program yang tidak perlu kita munculkan secara terang-terangan bahwa kita menolak gitu ya, tapi secara tersirat agar menyadarkan masyarakat. Karena kenapa? Ya kita sama-sama tahu bahwa generasi yang akan datang ya, ini kan saya rasa ini generasi Z banyak ya, generasi Z. Yang next generasi-generasi setelah kita ini, kalau kita tidak punya concern terhadap ini, tentu akan mudah terpapar. Kenapa mudah terpapar? Tinggal buka YouTube, buka konten-konten yang bahkan kita nggak tahu gitu. Bahkan di level konten medianya anak-anak itu filmnya film apa namanya kartun gitu atau animasi, tapi banyak tersiratnya itu tentang LGBT gitu ataupun diskriminasi terhadap satu-satu gender gitu, wanita misalnya. Nah, ini menurut saya yang harus terus dikampanyekan oleh kita kawan-kawan di Timur Tengah itu tentang khususnya tentang LGBTQ menurut saya, karena memang ini kalau tidak kita campaign ya kita akan tergerus oleh campaign uh, LGBT yang cukup dan sangat masif. Bahkan di Indonesia itu sudah ada beberapa di Jakarta misalnya itu ada apa namanya seperti apa gitu trans woman gitu. Jadi tapi kayak ada miss-nya gitu. Apa ya saya lupa. Saya lupa pokoknya ada ininya lah, ada lombanya gitu. Ini kalau kita tidak tidak mengkampanyekan tentu kita akan ketinggalan lah gitu. Next. Islamofobia juga. Ini kenapa kita adakan karena uh, kembali lagi kalau karena kita kuliah di Timur Tengah, pasti pertanyaan pertama beberapa stakeholders di luar Kementerian Agama dan lain-lain itu ya, kamu belajar apa di sana gitu pasti. Belajar bikin rudal, belajar bikin misalnya, tapi saya nggak tahu ya, tapi seharusnya 2024 ini sudah tidak ada stigma itu lagi gitu. Uh, jadi kita apa ya, menghapus stigma itu dengan cara apa? Dengan cara kita melahirkan inovasi-inovasi, apakah itu bentuknya program yang memang ataupun bentuknya dakwah, tapi tidak secara langsung direct itu
Intinya tidak terlihat lah, tapi secara tersirat itu maknawinya itu ya kelihatan gitu. Nah, maka dari itu kita adakan ketika itu kajian Islamofobia. Kajian Turos ini kita eh, apa namanya? Kenapa? Karena memang ini menjadi salah satu apa ya? Salah satu unggulannya Timur Tengah lah, berbeda dari yang lain. Dan ini kemarin di tahun saya itu berhasil diadakan di bulan Ramadan ketika itu. Next. Nah, isu Palestinaan tentu terus ya, terus berlanjut karena memang jatinya ini harusnya Timur Tengah yang selalu di garda terdepan memimpin isu tentang kepalestinaan gitu. Bahkan di era saya itu kita berhasil bikin social project di level kawasan. Bahkan bukan hanya di eh, Palestina ya ketika itu penggalan dana, tapi ke sampai di Pakistan, kemudian di Jordan ketika itu di Jordan yang memang kita kerjasama dengan kawan-kawan HPMI Jordan dan juga Lebanon ketika itu yang memang ada pengungsi Palestina di sana. Ini harus menjadi concern ya karena memang ini selaras juga dengan visi negara kita untuk apa namanya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Jadi kalau kita tidak ikuti, tidak kita seriusi, tentu akan menjadi pertanyaan. Sebenarnya kan Timur Tengah ini harusnya yang fokus tentang kasih kajian ataupun isu tentang Palestina ini. Seperti itu. Next. Nah, ada juga kajian internal. Nah, ini tentu eh, apa namanya menjadi fokus utama dari kita ya, karena memang kita ruang lingkupnya adalah pelajar, akademisi. Tentu kajian dan literasi ini menjadi satu hal yang harus diperkuat dan bahkan menjadi ujung tombak dari pergerakan yang kita lakukan di organisasi PPI ini seperti itu. Next, next lagi, next lagi, next lagi, next. Yang terakhir ya, gerakan dan aksi strategis. Nah, nah ini intinya gerakan dan aksi strategis ini ketika itu kita banyak membuat fokusnya di hari-hari besar gitu, misalnya peringatan Maulid Nabi, Ramadan, kemudian juga 17 Agustus, kemerdekaan, Hari Pahlawan yang memang bentuknya kita kolaborasi dengan rekan-rekan ketua PPI negara membuat video ketika itu, video ucapan eh, apa namanya dari berbagai negara dan juga kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya akademik gitu dan memang menampung kebutuhan zaman pada saat itu di tahun 2020. Kemudian ada juga nah ini yang menurut saya bisa menjadi produk unggulan Timur Tengah itu ketika Ramadan. Nah, harusnya Timur Tengah itu yang paling ramai ketika Ramadan. Itu kalau nggak salah dari zaman Mas Iyam ya. Mas Ramli pun juga ramai. Di zaman saya juga masih ada Ramadan Festival. Nah, di zaman setelah saya itu zaman Mas Hafiz, zaman Mas Kudori, zaman Mbak Lia. Saya lupa apakah terus dilanjutkan. Tapi saya rasa yang menjadi unggulan ya. Bahkan banyak media-media yang menginginkan informasi tentang Ramadan itu dari kawan-kawan Timur Tengah. Nah, ini yang mungkin menurut saya harus terus dilanjutkan. Seperti itu. Next. Nah, termasuk social project ya. Social project ini yang tadi sempat saya mention, aksi nyata kita ke pengungsi-pengungsian.
dalam bentuk kita mengumpulkan donasi dari masyarakat Indonesia yang kita salurkan ke pengungsi Palestina ketika itu di Jordan dan juga Lebanon. Nah, karena kebetulan ketika itu 3 negara di zaman saya, Lebanon, Jordan, dan juga Palestina dan juga Pakistan. Karena ketika itu ada program ketuanya saya lupa ketika itu Mas Bagus kalau nggak salah. Nah, ketika itu nyambung karena beliau juga ada mau ke pengungsi Uighur kalau nggak salah saya lupa ataupun masyarakat miskin di Pakistan. Nah, jadi kita nyambung semua intinya social project ini aksi nyata kita lah, KKN kita lah gitu, KKN kawan-kawan Timur Tengah di dunia internasional seperti itu ataupun bahkan di Indonesia itu pernah di zaman Masih Ramli itu mengedarkan paket-paket sembako ke beberapa titik seperti itu seingat saya ya. Next, next lagi. Oke, nah saya rasa demikian ya yang bisa saya sampaikan, banyak pelupanya. Nah ini tapi sebenarnya saya lupa juga melampirkan beberapa foto-foto ketika eh, saya berjumpa dengan kawan-kawan di Simposium Timur Tengah dan Afrika periode 2020-2021 di Mesir. Itu kita kumpul dengan beberapa rekan-rekan yang ada di sana, dan memang yang pada intinya menurut saya jika ada gagasan dari kawan-kawan tahun ini untuk membentuk sebuah buku gitu ya tentang regenerasi ataupun sejarah, saya pribadi siap full support, apapun itu ya, apakah itu berupa materi ataupun berupa apa namanya ide ataupun berupa ini kemana gitu. Karena menurut saya memang harus ada yang membukukan gitu, perjuangan-perjuangan dari sejak tahun berdirinya Timur Tengah. Karena itu akan bahkan beberapa kali saya sempat ditanyakan gitu, Mas, ini ada nggak PPI buat buku tentang sejarah PPI sendiri gitu. Kan selama ini PPI itu membuat buku itu bentuknya apa namanya kajian yang memang itu dijadikan policy brief pada stakeholders terkait. Nah, ada nggak PPI bikin sejarah tentang PPI dunia gitu atau Timur Tengah sendiri? Memang belum ada karena itu dibutuhkan concern ya, concern yang cukup masif. Nah, saya rasa ketika periode tahun ini ingin membuat buku tersebut, kita siap dukung karena memang menurut saya itu akan menjadi apa ya pembendaraan organisasi yang sangat mahal gitu, yang bahkan itu bisa jadi apa ya, ya kita yang menulis sejarah kita sendiri seperti itu. Misalnya periode tahun ini apa gebrakannya, apa concernnya, apa tantangannya, apa peluangnya. Memang kalau dapat saya simpulkan di tahun saya itu kita masih dihadapi oleh pandemi ya, di tengah-tengah pandemi karena kan 2020 awal itu baru masuk apa namanya pembatasan masuk ke negara-negara lain dan sebagainya. Nah, tantangan terbesar kita ketika itu bagaimana caranya kita itu tetap di samping kita pandemi, kita bisa terus berkolaborasi dan berinovasi dengan kawan-kawan yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Dan memang menurut saya secara tanpa sadar secara tanpa sadar apapun yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang mungkin menurut teman-teman, aduh ini kayaknya nggak bermanfaat ini buat buat yang lain gitu. Bahkan saya baru merasakan, oh iya ya ternyata ketika saya pandemi itu banyak ikut peserta yang hadir itu bermanfaat. Kenapa? Karena mungkin instead of mereka kawan-kawan kita yang di Indonesia maupun yang di Timur Tengah itu ya, keganggu mentalnya karena pandemi, keganggu mentalnya karena situasi di luar negeri dengan berbeda adat budaya. Nah, hadirnya organisasi ini sebenarnya menurut saya menjadi salah satu wadah bagaimana teman-teman itu daripada kena gangguan mental, daripada macam-macam gitu ya, lebih baik aktif berorganisasi seperti itu. Nah, ini menurut saya ke depan-kedepannya
apa namanya, munculkanlah talenta-talenta unggul yang ada di Timur Tengah gitu. Misalnya ada yang nah ini juga menarik ya. Misalnya ada yang misalnya dia eh, juara MTQ atau apa gitu, atau mungkin dia menjadi imam masjid di misalnya mana Afrika Selatan misalnya. Nah ini karena memang kekuatan dari organisasi kita ini adalah salah satunya media. Nah ini saya usul saran itu menjadi fokus juga untuk membranding bahwa kawan-kawan Timur Tengah ini juga banyak yang berprestasi dan memang khusus gitu bidangnya itu adalah ilmu yang memang banyak yang majority itu ilmu keagamaan dan juga ilmu sosial seperti itu. Mungkin demikian itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan ini mungkin saya juga sampaikan ke moderator, mungkin ada waktu maksimal 15 menit lah, karena memang sudah masuk waktu maghrib, dan mungkin ada kita uh, waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan dan salam 24 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah Suudi Lubis atas pemaparannya, Masya Allah sekali tadi ya, terkait Lika-Liku dan bagaimana beliau ini memimpin di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah, pada apalagi dengan tantangan beliau tadi ya, pandemi, lalu apa namanya beberapa tantangan lainnya, sehingga beliau apa namanya membuat beliau itu menjadikan beberapa inovasi-inovasi penting dan inovasi-inovasi gebrakan yang sangat maju seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ingin bertanya silahkan bisa raise hand ya. Eh, bisa saja nanti bisa dialog dengan beliau dengan Bang Hamzah langsung saja. Oke gitu ya. Mungkin sembari untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya izin bertanya Bang, terkait tadi apa yang Antum sampaikan. Eh, Oke, mungkin satu pertanyaan sebelum nanti kita isoma, gitu nggih. Eh, Tadi disampaikan oleh Bang Hamzah, eh, eh, salah satu tantangan dari memimpin PPIDK pada tahun zaman-zaman Antum 2021 2020 ya 2020 itu adalah pandemi. Ya, bagaimana ketika pandemi itu eh, apa namanya memaksakan untuk selalu beraktif seperti itu ya di tengah-tengah adanya pandemi. Nah, yang mana tidak bisa berkegiatan secara langsung dan lain sebagainya. Nah, kira-kira eh, apakah ada dari Bang Hamzah sendiri selaku koordinator formula khusus untuk menghadapi tantangan besar tersebut? Gitu, monggo, terima kasih. Oke, kalau ditanya formula khusus, ya formula formula gimana ya, bukan rumus-rumus. Ya, cuman begini, intinya bagaimana cara kita itu bisa adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan pada tahun ketika kita menjabat di organisasi lah seperti itu. Karena memang kalau di zaman saya, karena memang sebelum saya jadi koordinator tim Tengah itu kan saya sebelumnya jadi eh, ketua PP Lebanon lah, atau presiden PP Lebanon. Memang dari situ saya sudah menggambarkan pemetaan di mulai masuk 2020 awal gitu ya. Jadi saya tidak saya di era sudah jalan pandemi harusnya jadi koordinator. Sehingga ketika di masa campaign kampanye itu kan sudah tidak buntu gitu ya. Sudah ada gambaran-gambar kita mau ngapain. Nah, kita, kenapa saya sempat sampaikan kita surplus, karena memang kita sudah terbiasa online kegiatan. Dan bahkan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu sebelum pandemi dan ketika pandemi, itu lebih banyak partisipannya. Kenapa? Karena memang kita terbiasa mengadakan kegiatan online yang di mana ketika itu masyarakat Indonesia eh, masih belum banyak yang memakai seperti Zoom meeting, banyak yang memakai inilah masih sering bertatap muka seperti itu. Tapi kita karena memang kita terpaksa untuk mengadakan kegiatan secara online karena berbeda negara,
dan juga berbeda waktu. Nah, itu menjadi surplus bagi organisasi kita karena kita sudah terbiasa. Nah, kalau ditanya formula khusus, yang menurut saya formula itu cukup simpel ya. Kita melihat pada tahun itu tuh kira-kira apa tantangan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, kita coba terlibat di situ. Misalnya contoh, kalau teman-teman tahu di Indonesia ini kan Pak Prabowo punya visi, dan Pak Prabowo presiden yang sekarang punya visi ataupun program misalnya makan bergizi gratis misalnya. Nah, ini coba teman-teman bikin opini. So, Ya. Halo, Bang. Tadi sempat terputus ya. Oke, saya coba hubungi ke beliau sebentar ya. Siap Mas, aman Mas. halo, 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 halo. Bang Hamzah. Oke, Oke, Bang Hamzah. Bisa tersambung atau seperti apa? Apa sudah tersambung? halo, Halo, halo. halo, Ya, masuk. Ya, masuk ya, halo. udah masuk. Sudah, sudah. Mungkin, Nah, oke. tadi sepotong Ya, terputus-putus ini suaranya ya. terus, Oke, Bang. Oke. Halo. masih putus-putus atau gimana? Ini sudah lumayan, sudah lumayan. Ini memang Sudah lagi lumayan ada tersambung. gangguan. Ya. Di sini lagi hujan deras, jadi namanya sangat putus. Oke. Halo, ya. Terputus kembali, Bang. Ini kelas. Halo, halo. Halo, halo. Ya, rupanya terputus ya dari Bang Hamzah. Keluar ya? Oh, Dia keluar masuk, Bung. Halo. Halo Bang Hamzah, kalau semisal iya tadi sinyal sedang beliau tidak bilang baik-baik katanya saja. lagi. Ini oke. Halo Bang. Oke. Halo. Halo, halo, halo. Ya, masuk Bang. Oke. Sampai mana tadi? Saya lupa. Tadi sampai eh, Zoom, bagaimana apa namanya? Memanfaatkan tantangan internasional dan dunia untuk terlibat langsung. Oke. Jadi ya itu tantangan di tahun 2024 ini apa gitu? Bagaimana cara kita bisa membaca tersebut dan itu bisa diimplementasikan dalam program. Misalnya contoh ya, apa concern presiden pada tahun ini gitu 2024. Nah, baca tuh misalnya mau membuat makan bergizi gratis. Nah, kita coba ngambil sisi ini sesuai atau tidak, atau bahkan bisa jadi ada nggak manuskrip-manuskrip sejarah Islam yang memang apa namanya eh, pernah di zaman era siapa gitu membagikan makan makan
makan untuk pada fakir miskin atau bagaimana. Jadi apa ya? Ataupun mungkin tantangan global di Timur Tengah gitu, misalnya isu kepalestinaan. Kita bisa membuat rekomendasi, apakah itu bentuknya opini atau mungkin pengamatan dari kita yang belajar di Timur Tengah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu lagi-lagi kembali bagaimana cara kita tuh membaca situasi terkini di Indonesia dan di dunia internasional sehingga program-program yang kita buat itu menjawab tantangan tersebut gitu. Nah, sehingga tentunya dan pastinya itu bisa menjadi hal yang menarik bagi khususnya bagi bagi pemegang apa namanya sorry apa namanya konstituen kita gitu ya, pelajar-pelajar di Timur Tengah itu bisa ikut dan mau join bersama kita di program-program yang kita buat gitu. Ini itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bang Hamzah. Mungkin Bang Hamzah izin, mungkin kita bisa istirahat ataupun isoma 10 menit terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi. Itu, nggih. Kebetulan kalau saya selalu keluar kota ini, Mas Zulfikar. Oh, ini mau keluar kota nggih? Mungkin kalau Untuk. memang masih ada pertanyaan ya mungkin kalau ada Oh, pertanyaan nggih. diselesaikan saja sekarang. Ini saya ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oke. Mungkin selanjutnya karena memang Bang Hamzah ada kegiatan nggih mau ke luar kota, mungkin saya eh, apa namanya bertanya beberapa hal yang mungkin lebih esensial seperti itu. Eh, Terkait kepemimpinan, ketika pasti ketika Bang Hamzah memimpin selaku koordinator, pasti menemukan beberapa hal masalah, mungkin apa masalah di internal kepengurusan gitu, atau mungkin masalah-masalah lainnya. Gitu. Bagaimana eh, Bang Hamzah memanajemen krisis ini sehingga sebuah krisis ini bisa teratasi dengan baik? Kira-kira seperti apa, Bang? Oke, kalau saya model kepemimpinan yang saya terapkan, saya berusaha menjadi penerus ide yang digagas oleh teman-teman. Gitu. Jadi jangan sampai, ini menurut saya untuk pesan juga untuk Tum Delami ya, sebagai koordinator, itu jangan sampai kita yang untuk Bapak hanya juga ya, kita jangan membatasi ide, kreasi dan inovasi oleh teman-teman. Misalnya teman-teman punya ide, yuk kita Timur Tengah bikin ini, bikin itu. Nah, aduh nggak bisa nih, nggak bisa. Udah pokoknya sebagai PLH, sebagai ya, justru menjadi tantangan bagi kita tuh bisa mengakomodir ide dan gagasan yang dimiliki oleh teman-teman gitu. Apapun idenya, apapun gagasannya, selalu saya bilang ya, coba bikin aja dulu. Coba coba membuka jalan misalnya mana butuhnya, ini butuh stakeholders dari mana, dari Batas, ini butuh stakeholders dari siapa misalnya, butuh pemateri dari apa namanya yang paham tentang ekonomi syariah misalnya, kita cari bareng-bareng gitu. Nah jadi kalau di saya manajemen konfliknya itu terbilang tidak ada sih. Menurut saya ya, menurut saya keterbatasan ada, keterbatasan dari segi materi, finansial itu kita sangat terbatas banget, bahkan tidak ada gitu ya. Karena memang pandemi, jadi beberapa yang kegiatan yang melibatkan duit itu hanya pengadaan jaket, jaket atau kaos. Cuman untuk yang lain-lain itu tidak ada. Nah, jadi manajemen konflik dan lain sebagainya menurut saya jadikan tim PPDK tim TNK ini wadah teman-teman itu bisa berkreasi gitu. Bahkan di level-level kepala pusatnya itu kalau bisa ya memfasilitasi kawan-kawan yang ingin misalnya bang kita pengen bedah buku nih dengan materi ini gitu ya udah. Nah, tapi mindset yang saya terapkan ke kawan-kawan itu, lu punya ide lu coba jalanin,
Nah, lu punya ide, lo coba jalanin, gua coba bantu untuk mengeksekusi program ini gitu. Sehingga yang tercipta di era saya itu era keterbukaan. Dan bahkan ketika itu juga saya terapkan di ketika saya jadi koordinator PP dunia, sehingga banyak program itu hampir 145. Bahkan yang saya program unggulan yang saya kampanyekan itu hanya sekitar 10. Tapi karena memang kita prinsipnya terbuka, bahkan ada yang tidak saya kampanyekan ya, tidak saya janjikan ketika kampanye, itu jadi program yang cukup menarik gitu. Misalnya ketika saya di apa namanya, kalau di tim Tengka ketika itu banyak yang alumni connect tim Tengka itu tidak saya kampanyekan itu, tapi jadi bulan yang disenangi oleh banyak orang karena perspektif organisasi di dunia karir, di dakwah dan sebagainya bisa di-start oleh kawan-kawan sejajar gitu. Jadi istilahnya kalau tim Tengka ini indikator agar si pemateri ini bisa dengan kawan-kawan yang sedang kuliah di Timur Tengah. Itu intinya sih menurut saya, karena mengiskup dan cakupannya adalah kawasan tim Tengka, manajemen konfliknya apa namanya selama ini ya yang saya terapkan di apa namanya bahkan di level PP dunia, prinsip selama itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan, dan syukurnya sama saya di PPI tidak ada yang harus melibatkan masalah hukum, apa ke pengacara dan lain-lainnya, itu udah selesai. Misalnya ada teman-teman pengurus yang ingin mengundurkan diri misalnya, ya sudah, kalau memang menurut saya kalau memang lebih baik kamu mengundurkan diri dan tidak lanjut di kepengurusan PPI, ya bagus saja, apa kenapanya gitu. Nah, jadi menurut saya itu prinsip keterbukaan, prinsip kekeluargaan itu harus dikedepankan seperti itu di level organisasi, karena kita bukan perusahaan. Kalau perusahaan ataupun misalnya koordinator misalnya tim dalam ini menggaji kepala pusat gitu, satu kepala pusat per bulannya digaji menyuruh apa saja monggo. Bahkan tidak, kan karena kita ini organisasi yang level base-nya itu volunteer, ya kita basis yang kita kedepankan itu pertama keterbukaan, yang kedua adalah kekeluargaan seperti itu. Oke, terima kasih Bang Hamzah. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Eh, Sebelum terakhir, Bang Hamzah, kira-kira tadi kan disampaikan bahwasanya filosofi kepemimpinan dari Bang Hamzah ini adalah kekeluargaan, kebersamaan, membuka kreasi sebesar-besarnya kepada anggota. Dan kira-kira apa sih makna kesuksesan ataupun keberhasilan dari eh, Bang Hamzah sendiri dalam melihat sebuah program? Misalnya, apa sih makna keberhasilan? Mungkin dari kepemimpinan antum dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saya faktor keberhasilan yang menjadi patokan saya itu adanya keberlanjutan setelah program itu selesai. Maksudnya ada hubungan yang berkelanjutan gitu. Misalnya setelah adanya kita bikin program bareng-bareng, di situ nanti ada yang lanjut misalnya ke hubungan bisnis misalnya. Bahkan ini ada yang menarik juga. Ini ada beberapa kali dibahas ketika itu. Jadi ketika ini saya ada saksinya nggak ada itu, saya lupa. Nah, jadi ketika yang menjalankan program alumni Connecting Tengka itu, jadi ada ketua dan wakilnya. Ketuanya cowok, itu Mas, bisa lupa. Nah, dan wakilnya itu cewek. Nah, itu setelah program itu ternyata hubungannya lanjut sampai nikah. Itu sebenarnya menjadi menurut saya itu juga loh, nggak salah. Siapa sih namanya? Aduh, lupa saya. Kacamata orangnya. Nah, menurut saya keberhasilan kita itu menghubungkan orang yang sebelumnya belum terhubung gitu. Tapi bukan itu orientasinya, tapi gimana cara kita itu bisa menunjukkan sisi passion kita
kita mampunya di mana, kita bisa suksesnya di mana. Nah, keberhasilannya itu adalah hubungan yang berkelanjutan setelah itu. Contoh nih, saya ketika selesai di PPI ini, ada beberapa teman-teman PPI yang nyambung dan oke dengan saya, lanjut di sisi yang lebih serius, itu tentang bisnis gitu. Ada yang lanjut di organisasi yang saya sedang kembangkan dengan teman-teman, itu tentang concernnya tentang di dunia sawit misalnya. Nah, jadi hubungan yang berkelanjutan setelah PPI itu menjadi patokan kalau bagi saya ya. Gitu. Jadi masih berlanjut, masih bersilaturahmi, itu menurut saya itu sisi keberhasilan organisasi itu adanya hubungan yang berkelanjutan gitu. Bahkan ya ada yang sampai nikah itu gara-gara mereka bikin program bareng, kan luar biasa gitu. Berarti kan kita apa ya, menghubungkan orang yang menghubungkan jodoh lah, seperti itu. Tinggi tuh jawaban saya. Oke, terima kasih Bang. Terakhir Bang, apa ada nggak dari Bang Hamzah sendiri pesan dan harapan untuk kepemimpinan daripada PPIDK pada tahun ini maupun di masa-masa selanjutnya? Harapan saya cukup simpel, jadi organisasi yang pengen menjawab tantangan perubahan zaman. Yang kedua tentunya menjadi wadah yang kolaboratif, karena memang sifat dari kawasan itu adalah simpul ya, menyimpulkan yang belum tersimpul gitu. Jadi istilahnya menjahit yang belum terjahit. Ketiga, orientasinya adalah bagaimana pengurus ini itu bisa berkreasi semasif mungkin. Karena sejatinya di organisasi ini kita diberi ruang untuk melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kita sudah berkarir, ketika kita sudah menjadi misalnya dai atau apapun itu, nah itu ruang kita untuk melakukan kesalahan itu cukup kecil, sangat-sangat ya susah lah untuk apa ya, jika kita melakukan kesalahan, impact-nya pasti akan besar ke pengaruh misalnya, oh ini orangnya nggak konkret nih, dia tidak bisa membuat satu hal yang tidak dibutuhkan perusahaan misalnya, ataupun misalnya ketika dia jadi dai, pleset lidahnya, ngomongnya salah-salah. Nah, ini ketika kita berorganisasi, ini waktunya kita untuk berbuat banyak kesalahan. Tapi kesalahannya bukan disengaja gitu, maksudnya ketika kita ngobrol dengan orang, ketika kita bikin satu program yang gagal, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Karena itu toh kita juga sebagai wadah pembelajaran gitu. Organisasi ini pun dibentuk untuk menjadi wadah kita semua untuk belajar. Nah, belajar sebanyak-banyaknya dan bikin sebanyak-banyaknya yang menurut saya tentu tidak ada yang akan sempurna. Gitu. Selagi itu menurut teman-teman baik, dikerjakan. Kalau memang tidak baik, ya jangan dikerjakan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bang Hamzah. Masya Allah nih banyak ya inspirasi ataupun masukan-masukan untuk kami dan juga kita teman-teman semuanya untuk bergerak ke depan di kepemimpinan ataupun kepengurusan di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah ini. Mungkin sebelum saya kembalikan kepada MC, mungkin ada closing statement dari Bang Hamzah sendiri. Itu dikiranya udah di itu ya. Cuman kalau menurut saya Timur Tengah ini punya ciri khas sendiri, ciri khas yang selalu saya sampaikan ke kalau di level PPI ya, di kawasan lain itu, bahwa kita selalu mengedepankan musyawarah, kemudian juga kita prinsipnya kekeluargaan, kemudian intinya ya kita apapun yang kita kerjakan itu bisa mudah banget gitu, karena kita memiliki latar belakang yang sama gitu. Titik poin, titik kumpulnya itu adalah kita sama-sama santri kebanyakan. Dan saya rasa hampir lebih dari 80% ya yang kuliah di Timur Tengah dan Afrika itu adalah santri latar belakangnya dulu sebelum lanjut ke kuliah. Nah, saya rasa ini menjadi aset kalau tidak kita bisa maksimalkan.
karena kita sudah menjadi pengurus ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita nih. Bisa nggak kita mengajak kawan-kawan di Timur Tengah ini yang memiliki concern yang sama, itu untuk membuat satu hal ataupun gebrakan yang bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pelajar Timur Tengah terutama, dan secara umumnya untuk masyarakat Indonesia. Karena sejatinya ini tempat kita belajar, tempat kita membangun hubungan, membangun jaringan. Nah, karena ketika nanti setelah kita selesai, yang kita cari itu apa? Jaringan. Yang kita cari itu apa? Teman-teman kita yang kemarin kita sempat membangun hubungan. Nah, membangun hubungan dari mana? Dari organisasi ini. Jadi jangan lihat sebelah mata gitu. Ini apa nih benefit saya bergabung organisasi? Ya simple. Benefit bergabung organisasi itu dapat banyak teman aja udah. Dapat banyak teman yang mana tahu. Kalau sudah ada berhasil, mana tahu dapat jodoh gitu di sini kan. Yang belum punya jodoh gitu misalnya. Cuman kan kayaknya beberapa di sini sudah ada gitu. Nah, menurut saya itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan intinya saya juga selalu sampaikan ke tim Delami, apapun yang bisa kita bantu, ayo kita diskusikan bareng-bareng. Dan intinya saya pribadi, saya merasa Timur Tengah ini adalah keluarga, kemudian ini juga menjadi organisasi yang membesarkan saya juga, sampai di level PPI dunia, kita bawa terus di Timur Tengah, dan suasana-suasana kekeluargaannya, dan bahkan ini menurut saya yang harus terus kita influence gitu. Jadi kita jangan merasa terdiskreditkan gitu karena kita kuliah di Timur Tengah, kita kalah dengan Eropa yang kuliah di Eropa, yang kuliah di Asia gitu. Jangan, pede aja, yakin aja. Tapi harus punya otak ataupun harus punya pemikiran yang inovatif. Sehingga ketika kita berkolaborasi, kita berhubungan dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya dengan kita, itu bisa nyambung. Atau bahkan kita bisa lebih advance, lebih level up di atas mereka. Saya Oke, terima kasih Bang Hamzah atas masukannya, dan terima kasih banyak atas Bang Hamzah Asy'udi Lubis atas kehadirannya hingga pemaparannya dan juga dialog pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di momen-momen selanjutnya dan dengan semangat yang lebih-lebih membara seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bila bisa bihaq, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Zulfikor yang telah memandu jalannya acara, yang telah membantu jalannya silaturahmi ini terhadap Koordinator PPIDK 2020-2021. Terima kasih banyak juga kepada Mas Hamzah, Bung Hamzah, atas materi yang telah disampaikan Bukulan PPI Dunia. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, dengan ditutupnya tadi acara oleh Mas Zulfikar juga dan juga dialihkan kepada saya. Oleh karena itu berarti acara silaturahmi koordinator PPDK tahun 2020-2021 pada hari ini telah usai. Anda ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing, kepada Mas Hamzah, kepada Mas Dailami, kepada Mas Agil. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, dan juga teman-teman kaderisasi semua yang telah bersama-sama uh, membuat silaturahmi ini. Semoga kedepannya selalu menjadi manfaat dan juga menjadi maslahat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Karena itu mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Kurang lebihnya dari anak minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Masih Kasiron, pamit, Yun. Mas Bang Hamzah. Hamzah, sehat selalu Syukran, Bapak. kawan-kawan. Sehat selalu Bang Hamzah. Hari ini tadi operatornya nggak ada ya Mas ya? Operatornya Bu Mas Fauzi. Nah, Mas Fauzi itu kebetulan pakai HP
Kan kalau di SS jadi aku yang SS kayak gitu. Oh, tadi yang untuk Indonesia Raya tadi Yang nggak nyala. Indonesia Raya tadi aku ya, tadi udah di checklist loh suaranya, tapi kok nggak keluar ya? Hmm, ya nggak tahu ya. Kemarin-kemarin tapi aman, Mas. Kemarin-kemarin aman. Kemarin-kemarin aku joinnya di tengah-tengah soalnya nggak dari awal. Nanti lain kali nih ya operatornya dari anak-anak pusat media aja kali. Boleh. Iya, yang paham-paham dah. Sebenarnya yang arsip-arsip masalah Zoom kan ada ADM, Puskapais SDM tuh. Masalah Iya Zoom, sih.